Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. dosa wudhunya batal. Wudhunya batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Tentunya kami harapkan para pemirsa dalam keadaan baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kembali kami menyapa Anda dalam program live interaktif Fatwa TV Fikih Ibadah bersama Ustadz kita, Ustadz Anas Burhanuddin Hafizahullahu Ta'ala, salah satu anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Dan alhamdulillah Ustadz sudah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, saya sehat dan Sehat, baik. ya? Alhamdulillah. Keluarga sehat Ustadz? Sehat semuanya. Alhamdulillah. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustadz sudah hadir bersama kami di studio hari ini Ustadz. Oh iya, Barakallahu ini fiik. kesempatan kita untuk menambah pahala insyaallah. Amin, amin. Untuk kita dan juga untuk para pemirsa dan pendengar Amin. kita. Barakallahu fikum. Sama-sama dapat pahala insyaallah. Amin. Dan pahala dari Allah enggak habis-habis Ya, insyaallah. habis Ustadz ya. Insyaallah. Barakallahu fikum Ustadz. Fiikum barakallah. Alhamdulillah Ustadz dalam keadaan baik, dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan asatizah kita ini umur yang berkah, kemudian kesehatan, agar tentunya senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, kami informasikan bahwa live interaktif kita pada kesempatan yang berbahagia ini juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, ada Radio MD FM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian ada Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, ada Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Dai Tengaran. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Tentunya dalam menyebarluaskan live interaktif kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan bagi Anda juga, para pemirsa, Anda juga dapat ikut berkontribusi tentunya dalam menyebarluaskan live interaktif kita dengan menyebarluaskan, men-share link live kita, baik itu di channel YouTube kita atau Facebook. Barakallahu fikum. Dan kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Kami juga mengingatkan untuk para pemirsa atau para penelpon nantinya untuk terlebih dahulu mengecilkan volume TV-nya. Dan bagi para penelpon yang mungkin tidak terhubung teleponnya, untuk terus mencoba sampai telepon sampai kepada kami di sini. Barakallahu fikum. Dan kami persilakan Ustaz untuk menyampaikan nasihat pembuka Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara renungan dalam fikih ibadah yang disampaikan oleh guru kami dan guru kita Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili dalam wasaya wa taujihat, wasiat-wasiat dan arahan seputar fikih ibadah. Beliau menyebutkan bahwasanya kita perlu merenungkan kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk memeluk Islam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita untuk salat, puasa, haji, umrah dan ibadah-ibadah lain. Padahal kita tidak lebih ningrat daripada ayahanda Nabi Ibrahim, atau putranya Nabi Nuh, atau paman-paman Rasulullah seperti Abu Talib dan Abu Lahab. Juga tidak lebih berkuasa daripada Bukhtan-Nasr atau Nebukadnezar, Abu Raha, Fir'aun. Tidak lebih kaya daripada Qarun. Juga tidak lebih cerdas daripada para filsuf Yunani misalnya. Jawabannya ada pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum." Tapi Allah Subhanahu wa taala dialah
yang menghiasi iman untuk kalian. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kalian mencintai iman dan menghiasi iman ini di hati kalian. Jadi jawabannya adalah karena itu anugerah, pilihan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan karena jasa kita, bukan karena kelebihan-kelebihan kita, bukan karena kecerdasan, kekayaan atau darah biru kita. Tapi semata-mata anugerah dan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia yang memilih. Kita yang Dia pilih. Maka hendaknya ini semuanya menumbuhkan syukur yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan Islam dan iman kita ini 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala mencintai Anda. Mentakdirkan untuk Anda Islam dan iman ini jauh hari sebelum Anda diciptakan. Maka alhamdulillah segala puji hanya untuk Dia. Hendaknya renungan ini bisa mengingatkan kita akan nikmat besar ini dan kita bisa menjadi semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian semakin rajin dan bersemangat dalam beribadah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Cukup, Ustaz. Baik. Jazakallah khairan, barakallahu fiikum, Ustaz. Barakallahu. Dan demikianlah nasihat pemuka dari Ustaz. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kembali kami mengingatkan atau mengajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami, bertanya secara langsung kepada Ustaz melalui layanan interaktif kami di 0331544687 0331544687 dengan tema fikih ibadah. Kita langsung, Ustaz, pertanyaan pertama yang sudah masuk ini, Ustaz. Ada dari Sulasno di Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk kalau mengikuti dalil yang ada atau contoh dari para sahabat, jika dalam salat setelah Al-Fatihah membaca ayat Al-Quran yang dimulai dari tengah ayat, bukan dimulai dari awal ayat, itu apakah perlu membaca basmalah atau ta'awudz dulu, Ustaz? Ya, baik. Ini pertanyaannya syaratnya agak berat ya, karena mensyaratkan harus melihat praktek dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung ya. Dan ini tentunya butuh penelitian yang dalam ya, dan dari apa yang pernah saya baca, saya tidak menemukan penjelasan dari praktek para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang dalil itu tidak harus lengkap. Ya, kadang-kadang hanya ayat saja, kadang-kadang hanya hadis saja, kadang-kadang ayatnya tidak tegas, hadisnya lemah, tapi penjelasannya yang lebih tegas ada pada athar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan itu semuanya dijadikan landasan oleh para ulama kita, alhamdulillah ya. Dan itu semuanya saling melengkapi dan membentuk kesempurnaan Islam ya. Adapun dalam permasalahan yang ditanyakan tentang kalau kita membaca Al-Quran dari tengah surat bukan dari awalnya, apakah kita disyariatkan atau disunahkan untuk membaca bismillah juga? Nah, para ulama dalam permasalahan ini berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Maka jika kalian membaca Al-Quran, hendaklah kalian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa yang disyariatkan saat kita membaca Al-Quran ya secara umum ya, terutama kalau kita memulainya dari tengah surat, itu adalah cukup membaca ta'awudz saja. Adapun basmalah itu adalah sunnah ketika kita membaca di awal surat. Ya, jadi bagi sebagian ulama ayat ini mengkhususkan hadis yang masyhur, kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar ya. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan basmalah maka itu terputus. Ya. Para ulama menganggap bahwasanya ayat tadi itu mengkhususkan hadis ini. Maksudnya hadis ini umum ya, kita diperintahkan untuk membaca basmalah. Tapi ketika kita membaca
Al-Quran dari tengah surat, maka yang dijadikan acuan adalah ayat tadi, karena ayat itu lebih khusus. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran di tengah surat, maka tidak perlu untuk membaca basmalah, karena basmalah itu dibaca ketika kita di antara dua surat, atau kita membaca Al-Quran dari awal surat. Ya. Dan kita mengetahui bahwasanya Al-Quran itu ya ada basmalah di setiap sela-sela surat. Setiap awal suratnya, maksudnya di antara dua surat atau di awal surat itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, dan seperti itulah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ya, kecuali surat At-Taubah tentunya. Ya. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya Bismillah sunnah dibaca di awal surat. Adapun kalau kita membaca Al-Quran dari tengah-tengah surat, maka cukup kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim saja, atau yang semisal ya, ta'awudz kepada Allah ya, dengan beberapa redaksi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak harus A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi cukup membaca A'udzubillah saja tanpa membaca Bismillah. Nah, kemudian sebagian ulama juga ada yang berpendapat ya, kalau ditambahkan Bismillah juga tidak apa-apa. Karena memang tidak ada dalil yang tegas melarang ya, atau mengatakan ini tidak boleh dan semacamnya. Ya, kalau maksudnya adalah untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, karena arti bismillah adalah meminta pertolongan. Jadi kita isti'anah kepada Allah, maka ya boleh-boleh saja ya. Namun sebagian ulama mengatakan cukup membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim saja ya. Ini konteksnya kan dalam sholat, Ustaz. Kemudian membaca ta'awudz itu apakah kemudian dengan jahar atau sir? Ya, membaca ta'awudz secara sir ya, secara sir saja, termasuk imam pun membacanya dengan sir saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita juga kalau imamnya membaca sir, maka kita juga membaca ta'awudznya secara sir juga ya. Seperti itu. Jadi cukup secara sir dan tidak perlu dikeraskan. Barakallahu fikum, Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Bapak Sulasto di Banten atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufik kepada yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kami mengajak Anda pemirsa untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087 Fikih Ibadah. Dan kami harapkan untuk penelpon nantinya untuk mengecilkan terlebih dahulu volume TV-nya. Dan bagi para penelpon yang tidak terhubung atau tidak sempat terhubung, agar terus mencoba sampai terhubung kepada kami. Ya. Langsung saja kita bacakan pertanyaan. Selanjutnya ada Naufal di Kalimantan Timur, Kota Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya terbiasa mengakhirkan sholat sunnah rawatib ba'diyah di akhir waktu. Seperti sholat ba'diyah zuhur, itu saya kerjakan 10 menit sebelum sholat asar. Sholat ba'diyah isya di sepertiga malam dan sebagainya. Apa hal yang saya lakukan tersebut salah, Ustaz? Ya, baik. Sholat sunnah qabliyah atau ba'diyah adalah sholat sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan beliau melakukannya sebelum sholat fardu dan setelah sholat fardu. Ya, memang kadang-kadang Rasulullah SAW karena kesibukan tertentu, seperti ketika suatu saat beliau kedatangan tamu dan beliau tidak sempat untuk mengerjakan ba'diyah zuhur, maka beliau mengqadha ba'diyah zuhur ini setelah sholat asar. Jadi beliau mengqadhanya bahkan di waktu larangan. Maka ini menunjukkan pentingnya sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah ini, terutama yang rawatib ya, yang senantiasa dijaga oleh Rasulullah SAW. Maka yang seperti ini, yang rawatib ini disyariatkan untuk diqadha kalau tidak bisa dilakukan pada waktunya. Nah, jadi Rasulullah SAW mengakhirkan waktu ya, sholat qabliyah dan ba'diyah ini, tapi tidak selalu seperti itu ya. Lebih seringnya beliau mengerjakannya pada waktunya, karena memang sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah ini disyariatkan untuk menjaga sholat fardu kita ya. Jadi untuk menjadi benteng agar sholat fardu kita itu benar-benar terjaga. Nah, maka sholat qabliyah dan ba'diyah ini punya fungsi seperti itu ya. Maka yang terbaik adalah kita
meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Boleh sesekali kita mengakhirkannya, ya, karena keperluan tertentu, karena kesibukan tertentu. Ya. Tapi kalau dijadikan kebiasaan, maka ini tidak baik tentunya, ya, dan tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Meskipun juga tidak ada dosa di sana juga, ya, karena kalau diakhirkan ya sampai akhir waktu zuhur, ya, atau yang ba'diyah isya diakhirkan sampai sepertiga malam, ya, maka itu juga masih waktu sholat isya juga, ya. Cuma dia sifatnya adalah khilaful aula, ya, menyelisih yang terbaik yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi dia tidak berdosa, bahkan kalau mengatakan makruh pun juga berat, ya. Tapi persisnya kita mengatakan itu khilaful aula, ya, menyelisih yang terbaik yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi seperti itu. Cukup Ustaz ya. Baik. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz. Ya, demikianlah kepada Naufal, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kami mengajak pemirsa dimanapun Anda berada untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0331 5446 087, 0331 5446 087 dengan tema fikih ibadah. Ya, barakallahu fikum. Kembali Ustaz, kita bacakan pertanyaan dari Masrul di Sumatera Barat, Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sedang i'tikaf dan berwudu di luar masjid, waktu masuk masjid lagi, apakah ada salat tahiyatul masjid atau langsung duduk saja, Ustaz? Ya, baik. Keluar dari masjid untuk wudu, ya, adalah sebuah kebutuhan yang membutuhkan energi dan perhatian tersendiri dari seorang muslim, ya. Ini adalah kebutuhan yang biasa dan dia merupakan sebuah kebutuhan yang cukup mengambil dan menyita waktu kita, ya. Maka berarti seseorang sudah keluar dari masjid, ya, untuk sebuah keperluan yang tidak pendek. Maka ketika dia kembali ke masjid, maka berlaku baginya kembali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kalau seorang di antara kalian masuk masjid, maka hendaknya dia tidak duduk sampai dia sholat 2 rakaat dahulu. Yakni sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ya, maka Anda sudah keluar, Anda pergi ke toilet, maka saat masuk Anda disunahkan untuk mengerjakan tahiyatul masjid lagi. Ya, memang para ulama mengecualikan, ya, kegiatan yang kecil, ya, misalnya orang yang keluar dari masjid misalnya untuk sekedar mengambil suatu barang kemudian masuk lagi, maksudnya hanya di sekitar masjid saja, hanya di halaman masjid, ya, atau dia keluar hanya sekedar untuk bertemu dengan istrinya sebentar mengambil barang kemudian masuk misalnya. Maka yang seperti ini yang tidak perlu tahiyatul masjid lagi, karena sebenarnya dia tidak benar-benar keluar dari masjid. Maka saya pernah mendengar dalam hal ini sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Maka beliau menjawab bahwasanya yang seperti ini dianggap tidak keluar masjid. Dia cuma keluar sebentar kemudian masuk lagi. Ya. Berbeda dengan orang yang keluar, ya, ke toilet. Ini biasanya juga toiletnya agak jauh dari masjid, ya, atau menempel, atau kadang menempel tapi tetap dia di luar masjid, ya. Maka kegiatan seperti itu kegiatan yang lumayan menyita waktu kita. Maka dia dianjurkan untuk tetap melakukan tahiyatul masjid. Ya. Baik. Ya. Ini dia ini kan berwudu, Ustaz, ya. Berwudu kemudian masuk lagi. Ini kan ada juga salat sunnah wudu, Ustaz. Baik. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Apakah boleh digabung salat sunnah wudu dengan tahiyatul masjid? Ya, bisa karena salat sunnah wudu ini memiliki maksud khusus, ya, yaitu dia terkait dengan wudu, ya, yang disebut sebagai salat sunnah tuhur, ya, atau wudu. Ya, sedangkan tahiyatul masjid itu tidak memiliki tujuan khusus. Artinya yang dimaksud adalah yang penting bahwasanya dalam saat kita masuk masjid, yang penting kita tidak duduk dulu sebelum kita mengerjakan 2 rakaat.
Jadi 2 rakaat ini 2 rakaat apapun sebenarnya. Jadi ini yang dimaksudkan oleh para ulama, tidak memiliki tujuan khusus. Artinya yang penting sholat 2 rakaat. Maka 2 rakaat itu bisa berupa sholat subuh 2 rakaat, bisa sholat sunnah qobliyah subuh, ya bisa sholat duha, ya. Bisa sholat sunnah wudhu tadi yang disebutkan dalam pertanyaan, ya. Jadi simple dia, soalnya global, ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Fala yajlis hatta yusalli ya raka'atain." Maka hendaknya dia tidak duduk sampai dia sholat 2 rakaat dahulu. 2 rakaat apa? Enggak beliau jelaskan, ya. Jadi itu bisa 2 rakaat wudhu, ya, bisa 2 rakaat qobliyah subuh, bisa 2 rakaat duha. Maka berdasarkan penjelasan tadi, maka sholat sunnah wudhu, maksud saya sholat sunnah wudhu bisa digabungkan dengan sholat tahiyatul masjid. Walhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Ya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada saudara Masrul di Padang atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dalam segala urusan yang bertanya keluarga dan pemirsa sekalian. Tentunya di sisa waktu yang masih banyak ini, kembali kami mengajak Anda untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0331 544 6087 0331 544 6087. Kembali kami ingatkan untuk para penelpon, apabila teleponnya belum terhubung atau ya, kami harapkan untuk terus mencoba sampai kemudian teleponnya terhubung kepada Ustadz di studio ini. Barakallahu fikum. Kembali Ustadz, kita bacakan pertanyaan dari Abu Safda, kembali di Sumatera Barat, Kabupaten Sijunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah kita masih mendapatkan keutamaan pahala ibadah zikir sesudah salat fardu jika kita sudah berpindah dari tempat kita salat semula terus kemudian melanjutkan sampai selesai zikir tersebut? Ya, zikir setelah salat adalah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Namun untuk mengerjakannya dan mendapatkan keutamaannya, kita tidak harus bertahan dan tidak pindah dari tempat kita salat. Tidak masalah kita bergeser ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Tidak ada masalah, kita bisa mengambil tempat yang nyaman untuk kita untuk melakukan zikir ini sampai selesai. Ya, bahkan kalau kita tergesa-gesa untuk sebuah keperluan, tidak masalah kita mengerjakan zikir ini sambil kita berjalan. Ya. Dan dahulu disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW kana yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Nabi Muhammad SAW ya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua kondisi. Ya. Dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring, ya, dalam kondisi berjalan, ya, dalam kondisi sibuk, ya, maka beliau senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum permasalahan ini adalah fleksibel, ya. Tidak masalah kita mengerjakan zikir kita sambil berjalan, dan ini tidak mengurangi adab kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, alhamdulillah, tidak masalah Anda melakukannya sambil berjalan, ya, apalagi sekedar bergeser dari tempat kita sholat untuk mencari tempat yang lebih nyaman untuk kita, ya. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudara penanya. Ya, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Ya, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Safda di Sumatera Barat, Kota Sijunjung atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufik kepada yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali tak bosan-bosannya kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0331 544 6087. Alhamdulillah sudah ada penelpon Ustadz yang bergabung. Baik. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Kita ya, saya mau tanya masalah sholat maghrib. Iya. Itu kita ketinggalan 2 rakaat, tinggal kebagian 1 rakaat. Iya. Terputus. Iya. Kepada Pak Lamdiri di Jambi tadi kami mohon kemudian untuk kembali menghubungi kami karena terputus untuk melanjutkan pertanyaannya yang tadi belum sempat terselesaikan.
Kembali kami mengajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami, bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0331544687 0331544687 Fikih Ibadah. Dan kami ya penelpon yang bergabung, Ustadz kita sapa terlebih dahulu, ada hamba Allah di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Izin bertanya Pak Ustadz, Iya. Ya, silakan Bapak. apakah di dalam zikir sholat 5 waktu itu ada bacaan Allahumma ajirna minan nar dan Al-Fatihah? Kalau ada berapa kali? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum begitu. Ya, silakan Ustaz. Iya, saya tidak mengetahui ya ada penyebutan zikir Allahumma ajirna minan nar ya. Ini bukan termasuk zikir yang populer ya, yang karena kita mengetahui ada zikir-zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya dalam zikir beliau setelah, maksud saya dalam zikir beliau setelah salat ya, seperti istighfar ya, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, kemudian Allahumma la mani'a lima a'ta, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kemudian subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah ya. Dan saya tidak ingat kalau doa Allahumma ajirna minan nar ini termasuk zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Apalagi secara terus menerus yang kemudian dimasukkan dalam paket zikir setelah salat ya. Maka perlu dicek lagi, dan seingat saya ini tidak termasuk dalam paket zikir yang masyhur yang dijelaskan oleh para ulama dalam zikir setelah salat ya. Barakallahu fiik. Untuk Al-Fatihah, Ustaz? Al-Fatihah saya juga tidak ingat ya, ada qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, an-nas ada ya. Tapi kalau membaca Al-Fatihah secara lengkap saya juga tidak mengetahuinya, termasuk paket zikir setelah salat fardhu ya. Ayat kursi ada. Ayat kursi ada, ayat kursi betul. Kalau Allahumma ajirna minan nar ini kemudian dijadikan doa setelah zikir mungkin Ustaz. Ya, kalau dijadikan doa setelah zikir ya, maka ini lebih luas ya. Jadi saya menjawab adalah apakah dia dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau tidak. Ya ini tentunya berbeda konteksnya ya. Ketika kita ingin menisbatkan suatu zikir ya sebagai zikir setelah salat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka ini butuh dalil. Tapi bukan berarti kemudian hal itu tidak boleh misalnya. Ya. Nah jadi adapun berdoa setelah sholat ya, maka sebagian besar ulama membolehkannya ya, karena mereka berdalil dengan doa yang mustajab adalah salah satunya doa di akhir sholat ya. Nah sebagian besar ulama justru melihat bahwasanya zikir setelah sholat ya, doa setelah sholat ini ya maksudnya adalah setelah salam ya. Ya, maka jumhur ulama membolehkan, tidak masalah kita berdoa setelah sholat fardu ya. Ini pendapat sebagian besar ulama ya. Tapi ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan berdoa di akhir sholat adalah sebelum salam. Maka mereka membuat kaidah bahwasanya zikir di akhir sholat itu maksudnya setelah salam. Sedangkan berdoa di akhir sholat itu maksudnya adalah sebelum salam. Kenapa? Karena mereka mencoba melihat praktek Rasulullah SAW, maka mereka dapati bahwasanya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah zikir, bukan doa. Nah, maka doa itu afdalnya dibaca sebelum salam. Sebagaimana prakteknya, sekali lagi, sebagaimana prakteknya Rasulullah SAW, ya, di mana beliau misalnya membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya. Kemudian beliau juga berdoa berlindung kepada Allah dari 4 perkara, itu semuanya sebelum salam dilakukan ya. Tapi ini adalah masalah khilafiyah di antara para ulama yang
insyaallah masyhur di kalangan umat Islam ya. Dan sebagian ulama memang memberikan pengingkaran ya atau penjelasan kepada yang lebih baik ya, bahwasanya yang terbaik setelah salam adalah zikir bukan doa. Ya. Tapi sebagian besar ulama berpendapat berdoa juga boleh. Nah ini perlu untuk dipahami ya. Jadi berbeda antara yang terbaik. Kalau yang terbaik jelas yang terbaik adalah zikir. Zikir saja ya. Tapi apakah berarti doa tidak boleh? Nah ini beda lagi kajiannya. Ya, kenapa? Karena para ulama memahami bahwasanya doa di akhir sholat yang termasuk doa mustajab itu juga bisa berarti doa setelah salam. Ya. Nah, maka kembali kepada doa Allahumma ajirna minan nar ya. Ya Allah lindungilah aku dari neraka. Kalau kita mengucapkannya setelah sholat juga tidak apa-apa ya, berdasarkan pendapat jumhur ulama atau sebagian besar ulama tadi. Ya. Seperti itu. Ya. Tapi kemudian menjadi masalah juga kalau dirutinkan Ustaz ya. Bacaan itu dirutinkan. Ya, betul, dirutinkan karena khawatirnya nanti dianggap sebagai zikir-zikir setelah sholat seperti yang lain. Ya. Nah, seperti misalnya di negeri kita, misalnya zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, masing-masing 33 kali. Ya, kemudian diakhiri dengan la ilaha illallah 1 kali. Ini kan sebuah paket zikir yang sudah terkenal sekali. Ya. Hampir semuanya kita mempraktikkannya. Kenapa? Karena memang itu ada dalilnya, ya, sahih dari Rasulullah SAW. Ya. Maka ketika kita merutinkan itu maka tidak ada masalah. Yes. Ya. Jelas itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang adalah kalau kita membaca sebuah doa tertentu, ya, atau zikir tentu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW setelah sholat. Ya, kemudian kita membacanya terus menerus. Apalagi meyakininya sebagai sunnah setelah sholat misalnya. Maka ini yang dikhawatirkan, yang menimbulkan kesalahpahaman atau bahkan kemudian kita meyakini itu lebih baik daripada zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, seperti itu. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum kepada Bapak hamba Allah di Palembang atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada Bapak yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kami mengajak Anda untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0331544687, 0331544687, dan kami juga ingatkan kembali untuk para penelpon untuk terus mencoba sampai kemudian teleponnya terhubung ke studio Fatwa TV. Kepada para penelpon yang mungkin mengalami kesulitan untuk terhubung, kami harapkan untuk terus mencoba sampai teleponnya terhubung ke studio kami di sini. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan Ustaz pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dari Taufik Dwi di Jawa Tengah, Kabupaten Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, setelah sholat fardu saya zikir dengan mata tertutup. Nah, ini kaitannya dengan zikir juga Ustaz. Baik. Dan diajak salaman oleh jamaah kanan kiri, tapi saya tetap diam dan pura-pura tidak tahu. Lalu setelah zikir selesai keduanya, baru saya ajak salaman ya, yang samping kanan kiri beliau tadi. Tindakan ini apakah dibenarkan Ustaz? Takutnya saya menyakiti hati mereka. Baik. Sebagian ulama seperti Mulla Ali Al-Qari, kemudian Syekh bin Baz rahimahumullahu taala berpendapat bahwasanya bersalam-salaman setelah sholat ya seperti yang biasa dilakukan oleh sebagian umat Islam ini hukumnya makruh ya, karena Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkannya. Kemudian juga hal ini menyibukkan kita dari yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu zikir setelah sholat. Ya, masing-masing sibuk dengan zikirnya. Sedangkan salaman itu kan disyariatkan ketika kita berjumpa. Nah, sebagian orang sekarang saat berjumpa nggak salaman, tapi justru malah selalu bersalaman ketika setelah selesai sholat. Ya. Maka berdasarkan beberapa pertimbangan tadi, ya, sebagian ulama menjelaskan itu hukumnya makruh. Ya. Tapi meskipun begitu, mereka mengatakan kalau ada yang menyalami kita, maka hendaknya kita menjawab uluran tangan dia. Nah, maka ini pertanyaan saudara kita yang di Klaten ini,
ya Masya Allah menunjukkan beliau khawatir menyinggung ya. Ini menunjukkan bahwasanya hati itu hidup ya. Kita khawatir menyinggung orang lain, khawatir menzalimi orang lain ya. Ini menunjukkan hati kita hidup ya. Jadi kadang-kadang orang bersemangat untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, berhati-hati untuk tidak jatuh dalam bid'ah misalnya ya. Tapi kadang-kadang kurang peduli dengan orang lain ya. Kadang-kadang masih menyakiti orang lain ya. Kadang-kadang mengingkari dengan cara yang tidak baik ya, dan semacamnya. Nah, maka kalau kita melihat kepada khazanah ya, ilmunya para ulama ya, kita misalnya ini contohnya dari Syekh Mula Ali Al-Qari ini ya, beliau menyebutkan itu hukumnya makruh. Tapi kalau ada orang yang mengulurkan tangannya kepada kita setelah sholat, maka yang terbaik adalah kita tetap menjawab uluran salam dia. Nah, ini kan menunjukkan insafnya para ulama. Jadi di satu sisi mereka mengingkari mengatakan itu hukumnya makruh. Tapi kalau ada orang yang tiba-tiba menjulurkan tangannya kepada kita mengajak salaman, maka kata beliau jawab saja. Ya mungkin sambil dengan mengingkari dalam hati nggak ada masalah ya. Tapi ketika dia mengulurkan tangannya, maka kita dianjurkan untuk menerima tangan dia tersebut. Ya. Nah, maka berarti itulah yang harus dilakukan. Berarti nggak perlu pura-pura lagi. Ya kalau kita sholat di masjid yang tidak ada salam-salaman setelah sholat, maka alhamdulillah. Ya. Semoga nanti masjid-masjid umat Islam juga semakin banyak yang seperti itu. Ya. Semakin dekat dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Tapi kalau misalnya kita tinggal di masjid yang masih ada tradisi seperti itu, maka tidak masalah kita berzikir di situ ya, kita sibuk dengan zikir, dan ketika ada orang yang menyalami ya kita salami saja, kemudian kita kembali fokus pada zikir kita. Ya. Dengan begitu insya Allah kita sudah menjalankan sunnah Rasulullah SAW ya. Kita sudah mengingkari minimal dengan hati. Ya. Masalah diskusi tentang apakah hukumnya boleh atau makruh ya, itu nanti setelah selesai kita bisa berdiskusi dengan dia ya. Tapi yang jelas saya ingin menyampaikan bahwasanya para ulama yang mengatakan makruh pun mereka mengatakan hendaknya dijawab salamnya, dan tidak baik kalau kita pura-pura tidak melihat dan semacamnya. Seperti itu. Tapi Ustaz, tadi itu kan mungkin mengajak salaman setelah sholat nanti menimbulkan yang tadi mengganggu untuk berzikir yang disyariatkan Ustaz. Nah, bagaimana kalau misalnya kasusnya dalam sholat Jumat Ustaz, ketika khotib sudah naik mimbar, kemudian ada mungkin sebagian jemaah yang telat, kemudian masuk masjid dan sholat, setelah sholat mengajak salaman. Nah, ini mungkin mengganggu si yang diajak salaman untuk mendengarkan khotib itu Ustaz. Itu apakah juga dijabat tangannya juga? Ya, baik, yang dilarang oleh Rasulullah SAW ya, adalah kata-kata ya, misalnya mengatakan ansit ya, diam ya. Tapi kalau kita memberikan isyarat boleh, nggak ada apa-apa, nggak masalah ya. Orang ramai kita misalnya memberikan isyarat seperti ini, karena ini tidak mengganggu suaranya khotib ya. Jadi kita tidak menambah suara-suara bising ya. Tapi pengingkaran tercapai ya. Tujuan pengingkaran sudah tercapai ya. Ketika ada orang yang masuk ke dalam masjid kemudian mengucapkan, misalnya dia kurang paham, misalnya mengucapkan assalamualaikum padahal khotib sedang khutbah misalnya. Gak masalah kita memberikan isyarat seperti itu sebagai jawaban waalaikumsalam. Tidak boleh kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, karena menimbulkan kegaduhan baru ya, menimbulkan kebisingan baru lagi. Termasuk ketika ada orang yang misalnya mengucapkan alhamdulillah misalnya karena dia bersin. Ya. Maka kita dilarang untuk mengucapkan yarhamukallah. Ya. Tapi kita cukup mendoakan dalam hati, atau kita kalau orangnya di depan kita, cukup kita memberikan isyarat seperti ini, nggak ada masalah. Ya. Nah, maka di kasus yang sama ini kalau kita bisa hindari misalnya dengan tidak salaman, maka itu lebih baik. Ya. Tapi kalau misalnya ya orangnya sudah dekat banget dengan kita ya, dan seperti yang disebutkan dalam pertanyaan sebelumnya tadi, kadang-kadang kita sungkan kalau kita enggak, ini sudah dijawab saja, kemudian kita setelah itu fokus lagi kepada khutbahnya khotib ya. Jadi para ulama membedakan antara mengatakan ansit atau diam ya, dengan memberikan isyarat diam.
Yang pertama tidak boleh, jelas dengan hadis Rasulullah SAW yang memberikan isyarat ini boleh seperti penjelasan para ulama. Ya. Kemudian menjawab salam dengan mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nggak boleh. Tapi menjawab salam dengan memberikan isyarat saja misalnya seperti ini nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, alhamdulillah. Ya. Maka kalau kita melihat menjawab salam, uluran salam ini juga tidak ada kata-katanya. Ya. Maka Allah Ta'ala alam hukumnya adalah boleh. Ya. Iya. Satu lagi Ustaz, ini kan tadi salaman setelah sholat Ustaz ya. Maksudnya setelah sholat selesai, setelah salam itu salam. Ada juga yang setelah zikir Ustaz. Setelah zikir, hendak pulang, nah itu bersalaman. Itu gimana Ustaz? Ada juga yang praktek seperti itu. Ya, jadi setelah zikir nggak salaman dulu ya. Kemudian baru ketika selesai zikir baru zikir salaman, ya. Ketika mereka nih mau hendak pulang nih, biasanya ada tuh salaman gitu. Ya sama, ini juga tidak lepas ya. Jadi sebenarnya pembahasannya sama ya. Entah salamnya ini dilakukan setelah salam langsung ya atau setelah selesai zikir. Maka ini saya melihatnya tidak beda pembahasan ya. Jadi meskipun ada yang membolehkan, saya tidak menafikan itu ya, tapi yang lebih dekat adalah pendapat yang memakruhkan ya. Seperti yang disampaikan oleh Al-Mulla Ali Al-Qari, kemudian Syekh bin Bas juga mengatakan seperti itu. Beliau tidak sampai mengatakan haram ya. Syekh bin Bas pun mengatakan hukumnya makruh ya. Makruh. Dan ketika ada yang menyalami kita, maka kita dianjurkan tetap untuk menjawab salam dia ya. Nah, maka kita penting juga untuk memperhatikan sikap para ulama yang unik seperti ini. Di satu sisi mereka menganggapnya makruh, di sisi lain ketika ada yang mau mengulurkan salam, maka kita dianjurkan untuk tetap menjawab uluran salam dia ya, seperti itu. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan. Uluran tangan ya, bukan uluran salam. Uluran tangan. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Bapak Taufik Dwi. Pembahasan jadi panjang ini Ustaz ya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Masyaallah. Jadi kita ini memang kita perlu untuk banyak berdiskusi ya, kita perlu banyak untuk mempelajari penjelasan para ulama ya. Agar kita sampai kepada poin yaitu bahwasanya ibadah kita semakin dekat dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada banyak hal yang ternyata kita belum paham, ya, ada banyak hal yang kita masih salah persepsi yang perlu diluruskan. Ya, maka kita terus bersama-sama belajar, di antaranya melalui acara kita yang rutin setiap Rabu sore ini. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Ya, kembali kami mengajak pemirsa dimanapun Anda berada untuk bertanya secara langsung kepada Ustaz melalui layanan interaktif kami di 0331544687 karena fikih ibadah ini sangat luas Ustaz ya. Seharian kita dipenuhi dengan ibadah ya, jadi untuk kemungkinan tidak ada pertanyaan ini sepertinya tidak mungkin gitu. Kembali kalau tidak di udara ya di website, alhamdulillah kita banyak juga saja di website yang bisa kita terus jawab ya. Dan memang para ulama menjelaskan ya, bahwasanya pertanyaan paling banyak itu dalam masalah fikih. Aktsaru as'ilatin nas fil fiqh. Ya, sebagian besar pertanyaan umat Islam itu tentang fikih. Pertanyaan akidah itu ada dan banyak juga gitu loh. Tapi kalau dibandingkan dengan pertanyaan dalam bidang fikih, maka itu tidak sebanding, tidak sebanding. Nah, kalau kita berbicara fikih ya, akhirnya yang paling dikenal oleh banyak orang, yang paling berkaitan dengan semua orang yang fikih ibadah. Jadi alhamdulillah Fatwa TV tidak pernah kehabisan pertanyaan. Untuk dijawab, alhamdulillah. Kehabisan penelpon mungkin ada Ustaz ya. Betul ya. Tapi Ustaz, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Mukti di Jawa Tengah, Kabupaten Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah orang yang junub boleh bersih-bersih di masjid Ustaz? Baik, orang yang junub itu hukumnya tidak boleh masuk kemudian menetap di masjid. Yang boleh adalah masuk untuk sekedar lewat. Kenapa? Karena orang junub itu dikiaskan dengan wanita yang haid. Sedangkan wanita yang haid itu tidak boleh untuk datang ke lapangan tempat sholat id, apalagi masuk kemudian menetap di masjid. Nah, sementara orang yang junub itu lebih berat hukumnya daripada wanita haid. Maka kalau wanita haid tidak boleh masuk ke tempat sholat id, apalagi masuk dan menetap di masjid, maka orang yang junub
berlebih-lebih lagi, dilarang ya. Maka pendapat yang diambil oleh jumhurul ulama, yakni sebagian besar ulama dalam permasalahan ini adalah orang yang junub tidak boleh untuk masuk untuk kemudian menetap di masjid. Yang boleh adalah masuk untuk suatu keperluan kemudian sekedar lewat saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, illa abiri sabil, ya, kecuali orang yang sekedar numpang lewat. Itu tidak masalah. Nah, ini berlaku sama untuk haid maupun orang yang junub. Nah, apakah kemudian dia boleh untuk bersih-bersih di masjid? Nah, bersih ini termasuk tinggal di masjid karena dia nggak bisa untuk sekedar Lewat. ya sebentar saja untuk kemudian keluar ya. Dia pasti membutuhkan waktu yang cukup panjang. Maka bersih-bersih di masjid termasuk menetap di masjid, maka orang yang junub tidak boleh untuk melakukannya. Dan alhamdulillah solusinya gampang ya. Orang yang junub itu tinggal mandi saja, kemudian dia menjadi suci lagi dan boleh untuk mengerjakan semua aktivitasnya di masjid. Alhamdulillah. Iya. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada Mulki di Jawa Tengah, Wonosobo atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Kami masih memberikan kesempatan untuk para penelpon untuk bergabung bersama kami, bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Fikih ibadah. Kembali kita bacakan pertanyaan melalui website Ustaz. Ada dari Sidki Sudrajat di Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana hukum air sumur yang kejatuhan tikus, lalu tikus tersebut mati menjadi bangkai sehingga bangkai tikus tersebut menyebabkan airnya menjadi bau? Apakah air sumur tersebut harus dikuras? Apakah air sumur tersebut hanya harus dihilangkan baunya saja Ustaz? Tapi air hujan juga masuk ke dalam sumur tersebut Ustaz. Maksudnya air sumur tersebut dijadikan tempat menampung air hujan selain juga sumber air dari sumur tersebut. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, jadi air sumur yang kejatuhan tikus, kemudian tikus ini mati dan menjadi bangkai, maka hukum air ini perlu kita perinci. Ketika tikusnya sudah mati, tapi kemudian bangkai tikus ini tidak merubah satupun di antara salah satu sifat air, baik itu warnanya, baunya atau rasanya, maka air tersebut masih tetap boleh dipakai untuk bersuci. Adapun kalau bangkai tikus ini kemudian mengubah salah satu sifat air, biasanya yang paling dominan adalah baunya kalau dalam kasus tikus ya. Jika airnya sudah mulai berubah bau, maka berarti air ini dihukumi sebagai air yang mutanajjis. Jadi bangkai tikusnya itu najis. Kemudian air yang terkena bangkai tikus dan mengubah salah satu sifatnya, berarti air itu menjadi mutanajjis, air atau air yang bernajis. Dan air yang bernajis ini tidak boleh dipakai untuk berwudu atau mandi wajib. Nah, maka hukumnya seperti itu. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah bagaimana membuat air ini tidak bau lagi. Ya, kalau ada suatu proses ya, alami atau kimiawi yang bisa dilakukan, maka itu yang sebaiknya segera dilakukan. Kenapa? Karena kita butuh pada air ini ya, untuk dipakai berwudu. Tentunya untuk sementara waktu, selagi baunya masih ada, maka kita tidak boleh berwudu atau mandi dari air tersebut. Maka kita bisa mengambil air dari tempat lain ya, karena alhamdulillah di negeri kita ya sumber air itu banyak. Nah, kemudian setelah beberapa waktu kita bisa cek lagi ya, apakah airnya masih bau atau tidak. Kalau airnya sudah bau, ya meskipun secara alami tanpa dilakukan apa-apa, maka berarti airnya sudah kembali tahur, yakni suci dan mensucikan lagi. Nah, tidak masalah juga melakukan proses tertentu ya, misalnya dengan memasukkan misalnya sesuatu yang bisa menghilangkan bau air, misalnya dengan tawas atau yang semacamnya misalnya ya. Kalau tawas ini ya hanya sekedar menghilangkan bau tikus ya,
tapi dia tidak mengubah salah satu sifat air ya. Baik itu warnanya, baunya atau rasanya, ya, maka berarti ketika baunya sudah hilang berarti air itu kita kembali hukumi lagi menjadi air yang tahur atau air yang suci dan mensucikan. Seperti itu. Jadi patokannya itu baunya tadi Ustaz ya, atau hilang ataukah tidak. Jadi bukan, ini kan disebutkan tadi dengan kemasukan air hujan apakah kemudian menjadi suci. Iya betul, kalau berarti yang dijadikan patokan adalah apakah salah satu sifatnya tetap berubah atau tidak. Artinya kalau ketika ada bangkai tikus kemudian pemiliknya tidak melakukan kegiatan apapun ya, tapi kemudian hujan turun dan akhirnya setelah hujan turun baunya hilang misalnya, nah maka berarti airnya sudah kembali suci dan mensucikan. Demikian juga seperti yang terjadi pada Bi'ru Budhu'ah ya, ini sumur Budhu'ah yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Ya. Nah, sumur Budhu'ah ini disebutkan di sana daging anjing masuk, di sana kotoran-kotoran manusia masuk, ya di sana pembalut yang terkena darah haid juga masuk. Bukan maksudnya para sahabat membuang barang-barang ini ke situ, tapi kadang-kadang terbawa oleh banjir. Nah, ketika ditanya tentang air ini atau air sumur ini, Rasulullah SAW mengatakan, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Air ini suci, dia bukan air yang najis. Nah, ini kasus sumur Budhu'ah. Kenapa? Karena sumur Budhu'ah ini punya mata air yang besar. Jadi airnya bukan air yang jamit, bukan air yang tergenang, yang tidak punya penggantinya. Airnya terus keluar di situ. Nah, kenapa Rasulullah SAW menghukumi bahwasanya air itu tetap suci dan mensucikan? Karena meskipun di sana ada najis, tapi najis ini tidak sampai mengubah salah satu sifat air. Jadi baunya tetap alami, ya, warnanya tidak berubah, kemudian rasanya juga tidak berubah. Maka air sumur ini dihukum oleh Rasulullah SAW sebagai tahur. Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Nah, maka bukan berarti air Budhu'ah, air sumur Budhu'ah ini selalu suci dan mensucikan. Artinya ini hukumnya berubah sesuai dengan perubahan kondisi airnya. Nah, kalau misalnya tiba-tiba dalam suatu kondisi misalnya airnya berkurang sehingga kemudian najis yang di situ membuat salah satu sifat air berubah misalnya. Nah, maka berarti hukumnya sudah berbeda lagi. Berarti dia menjadi air yang mutanajis. Atau sebagian ulama mengatakan airnya najis, ya, artinya najis dia. Nah, jadi seperti itu ya. Maka ketika ada tikus yang jatuh ke suatu sumur, ketika tikus ini sudah mati berarti dia kan najis. Ya. Tikus ini najis. Tapi ketika di hari pertama barangkali ya belum ada baunya, maka air sumur ini masih suci mensucikan. Ya. Berarti mirip seperti dengan sumur Budhu'ah tadi itu. Ya. Ada najis tapi tidak sampai mengubah salah satu sifat air. Tapi ketika misalnya setelah 2 hari 3 hari ternyata baunya berubah misalnya, maka berarti hukumnya berbeda di sini. Nah, maka para ulama menyebutkan sebuah kaidah, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar bersama ilahnya atau alasan hukumnya, baik dalam kondisi ada maupun tidak ada. Artinya kalau sebab hukum ada, kalau alasan hukum ada berarti hukumnya ada. Kalau ilahnya tidak ada maka hukumnya juga tidak ada. Nah, tadi ketika di hari pertama air belum berubah, maka berarti alasan najis nggak ada, maka berarti air tetap suci. Di hari ketiga keempat tikusnya mulai menimbulkan bau, ya air sumur menjadi bau, maka berarti di sini kita hukumi najis. Ya, alasannya ada, ilahnya ada, berarti hukumnya ada, berarti hukumnya najis. Nah, kemudian di hari ketujuh turun hujan, ya, air bertambah, kemudian ketika kita cek ternyata airnya sudah tidak bau lagi. Nah, maka berarti di sini hukumnya kembali tidak ada, ya, karena alasan najis sudah nggak ada lagi. Nah, berarti hukumnya kembali menjadi tahur atau suci dan mensucikan lagi. Nah, ini makna dari kaidah yang disebutkan oleh para ahli usul fiqh, bahwasanya al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Ya. Hukum itu selalu berputar bersama illah atau alasan hukumnya.
Kapan illah hukum ada, maka berarti hukum ada. Nah, kapan illat atau alasan hukumnya tidak ada, maka hukumnya juga tidak ada. Baik. Nah, contoh tikus yang jatuh dalam sumur ini bisa menjadi contoh yang paling tepat ya untuk menjelaskan kaidah ini. Kaidah. Alhamdulillah. Ya. Baik. Tapi Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Tadi adalah pertanyaan terakhir kita pada perjumpaan kali ini Ustaz. Semoga di lain kesempatan kembali kita bisa menyapa para pemirsa di interaktif yang lainnya. Bismillah. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan waktunya. Wa iyyakum. Ya. Fiikum barakallah. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, alhamdulillah berakhir sudah perjumpaan kita pada kali ini. Karena keterbatasan waktu yang ada, kami tidak bisa menjawab semua pertanyaan melalui website. Kemudian untuk para penelpon, kami juga mungkin tidak bisa mengangkat para penelpon yang mungkin ada terhubung bersama kami. Tapi Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV dari Senin hingga Jumat. Bahkan Anda dapat kembali menyaksikan live interaktif malam ini bersama Ustadz Dr. Abdullah Roy hafizahullah taala dengan tema jalan lurus ya, hari Rabu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda juga yang ingin mengetahui seputar informasi atau ya informasi seputar Fatwa TV maksud kami, Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id. Kemudian untuk tanya jawab di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Kami juga mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Kami mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Akhirnya semoga apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami